sudah berkenan untuk berdiskusi dengan saya dan sharing-sharing bersama saya. Semoga teman-teman serta SIGD kali ini dapat mengambil inspirasi dari beberapa cerita atau perjalanan saya dalam menjalankan bisnis PMP. Semoga tetap semangat untuk menyimak diskusi kali ini dan semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sule sambutannya kepada teman-teman membaca semuanya. Pak Sule, ya. Ini bukan pertama kali Pak Sule diwawancarai dan Pak Sule juga sudah beberapa kali mengisi SIGD ya. Nah Pak Sule, ini saya akan bertanya mungkin tidak yang sudah dijelaskan karena teman-teman biar bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari cerita dari Pak Sule. Pak Sule, ada yang sangat menarik. Mungkin ini cerita agak lama, tapi ini menarik untuk sebagai orang dunia kuadran manager itu kan backgroundnya Pak Sule ini adalah manajer ekspor impor kalau tidak salah. Nah itu adalah tujuan karir seseorang. Itu banyak yang cari ya, banyak yang ingin ada di posisi. Seperti saya posisi waktu itu analis dan resign itu belum jadi kepala cabang, belum jadi kadif atau direktur belum. Nah, Pak Sule ini sudah ada di posisi manajer. Ya. Mengapa memutuskan untuk resign, Pak? Padahal posisi itu kan banyak yang mau. Ya, terima kasih pertanyaan yang sulit saya jawab sebenarnya Pak Anton. Tapi sebenarnya juga memang mudah saya jawab juga. Ya, pertama posisi saya saat itu adalah posisi di mana ketika saya menentukan sebuah impian tanpa dasar ilmu. Jadi saat itu saya hanya melihat seorang manajer itu tentunya enak, punya anak buah dan kerjanya santai di belakang layar dan hanya punya fasilitas dari kantor. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya menepati itu ternyata ada satu hal yang tidak membuat saya puas, yaitu tidak adanya waktu untuk keluarga. Bahkan ketika anak saya sekolah hanya untuk mengambilkan rapot ataupun ijazah, saya tidak punya waktu untuk memenuhi permintaan anak itu. Jadi saat itu saya ada kegalauan jika ini terus menerus seperti ini, itu artinya saya akan melewatkan waktu-waktu yang berharga untuk anak dan istri, dan saya juga punya kegalauan tentang ibadah saya. Saat itu saya tidak memiliki waktu cukup untuk bisa sholat subuh berjamaah. Sedangkan saya meyakini saya hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah. Tapi saat itu pagi, siang, sore, dan malam saya harus menyelesaikan pekerjaan yang sepertinya tidak ada habisnya. Apalagi kalau ada trouble kontainer yang tidak bisa loading, ada kontainer yang tidak bisa keluar dari pelabuhan sedangkan deadline-nya sudah habis gitu. Dan itu yang membuat saya tidak memiliki waktu untuk anak dan keluarga. Satu sisi penghasilan yang saya dapatkan ya mungkin sudah saat itu sedikit mencukupi lah gitu. Paling tidak di atas rata-rata teman saya, ya penghasilan saya cukup lumayan. Tapi yang saya tidak miliki adalah kebebasan waktu, dan anak saya itu sering menuntut itu. Apalagi
saat itu anak juga pengen sekolah di luar kota gitu. Artinya kalau di luar kota hanya beberapa kali saja saya bisa nengokin. Dan atas kegalauan itulah saya coba-coba mencari usaha-usaha yang membuat saya bebas waktu dan finansial. Beberapa usaha yang saya coba antara lain berkebun bawang merah karena saya asli Brebes dan mengenal istilahnya bagaimana bisa tanam bawang merah, cabai gitu. Dan kebetulan keluarga juga banyak yang bergelut di bidang usaha itu. Jadi tujuan saya agar saya bisa bebas finansial dan bebas waktu dengan memiliki usaha-usaha yang saya kelola sendiri. Tapi dari situlah PHK itu yang istilahnya musibah itu banyak mendatangi saya karena plafon rezeki saya saat itu masih rendah, sedangkan saya berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar. Dan beberapa kali saya mengalami kerugian dan coba beralih usaha lagi, begitu juga bangkrut lagi, ditipu ataupun dimanfaatkan oleh tengkulak. Dan akhirnya saya juga kembali lagi dari nol, bahkan sampai berhutang ke kantor untuk membiayai usaha saya itu. Jadi setelah beberapa kali mengalami kerugian dan kebangkrutan itu, saya mendapatkan undangan untuk belajar menaikkan plafon rezeki dan kecerdasan finansial. Saat itu saya masih mengabaikan itu, tapi saya tertarik. Saya tidak langsung menerima undangan itu. Saya biarkan, saya coba berusaha lagi ke peternakan kambing dan saya tertipu lagi. Akhirnya saya mencari link yang mengundang untuk belajar plafon rezeki dan kecerdasan finansial itu di mana gitu. Saya beberapa kali mencari-cari link itu di beberapa grup karena saat itu mengikuti banyak grup, dan akhirnya saya dapatkan link lagi dari grup aquaponik. Begitu ternyata Pak Yanto yang memberikan undangan itu. Setelah itu saya banyak belajar di sana, dan ternyata ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Dr. Sigit itu sejatinya banyak yang sudah saya praktekkan. Antara lain memulai hasil akhir ada di pikiran. Saat itu saya sendiri sudah praktek ilmu itu sejak masih ada di kampung. Jadi waktu di kampung itu saya mau pergi ke Jakarta merantau, saya sudah memikirkan nanti di Jakarta saya mau jadi seperti apa, saya mau pekerjaan seperti apa. Terus saya coba bayangkan, saya skenariokan gitu, dan saya terus berusaha untuk mencapai apa yang saya bayangkan itu. Karena keluarga saya itu juga dari background supir taksi. Kakak saya supir taksi, jadi bayangan saya saat itu di Jakarta menjadi supir taksi. Dan saya ke Jakarta juga akhirnya tercapai lah jadi supir taksi. Terus setelah jadi supir taksi juga tidak puas, saya berimajinasi lagi untuk menjadi karyawan pabrik. Jadi karyawan pabrik juga tidak puas, akhirnya saya juga berimajinasi lagi untuk menjadi manajer gitu.
Padahal saya tidak tahu manajer itu kerjaannya apa. Jadi saya imajinasi saja. Dan akhirnya sampailah di titik di mana saya menjadi manajer. Oh ternyata jadi manajer itu ya seperti ini gitu. Dan ternyata tidak seperti bayangan saya bahwa bisa punya waktu juga. Ternyata semua waktunya itu habis hanya untuk mengurus pekerjaan di kantor. Jadi saat itulah saya berpikir saya akan mengikuti bimbingan Dr. Sigit ini sampai selesai gitu. Saya dengarkan ATBS 21 kali, naik ke PL, naik PL ditawarkan MB. Dari situ saya kaget, MB. Apa itu MB? Saya nggak kenal MB. Jadi saat itu saya seperti menyepelekan gitu. Apa sih MB gitu? Apa hebatnya dengan apa dulu bisnis yang pernah saya coba juga seperti bisnis pupuk yang NASA gitu, dan ada bisnis lainnya lagi yang istilahnya berbentuk jaringan. Jadi saat itu saya tanyakan ke calon sponsor saya, Pak Yanto itu, kenapa harus MB? Gitu? Apa tidak ada bisnis lain yang Pak Dokter kerjakan gitu? Nah, beliau menjawab, sebenarnya Pak Dokter banyak menjalankan bisnis gitu. Tapi apakah Pak Sulaiman memiliki modal minimal 1 miliar untuk berbisnis hotel atau perkebunan gitu? Dan itu saya pikir iya juga ya. MB hanya 100.000. Jadi saat itu saya nggak berpikir untuk mengejarkan MB, saya hanya daftar karena MB cuma 100.000. Saya daftar aja. Setelah saya daftar, karena kesibukan saya di pekerjaan ini, saya coba berpikir lagi, apakah saya akan kerjakan bisnis MB ini. Tapi kalau saya tidak kerjakan, maka risikonya saya akan tidak memiliki waktu untuk keluarga. Dan saya harus bekerja sampai akhir hayat. Seperti dalam materi Dr. Sigit, yang menjadi train entrepreneur itu adalah 3 pilihan hidup. Dan itu saya nggak mau banget gitu. Pokoknya saya nggak mau bekerja sampai akhir hayat. Dan saya juga nggak mau kehilangan masa-masa dengan anak istri. Jadi saya coba renungkan tawaran ini, dan di situ yang membuat saya tertarik adalah mengerjakan bisnis MB dengan bimbingan Dr. Sigit itu 2-5 tahun. Saya pikir-pikir 2-5 tahun berpenghasilan 15 sampai 100 juta. Saya ini sulit untuk ditolak. Kenapa sulit ditolak? Faktanya saya untuk mencapai posisi saat itu saya membutuhkan waktu 13 tahun. Itu di luar dari proses-proses yang lain, proses-proses dari saya merantau. Jadi dari saya merantau totalnya mungkin ada 25 tahun. Jadi saya pikir saya sudah bekerja keras selama 25 tahun hanya untuk ke titik yang saat itu saya jadi 25 tahun penghasilan pasif 15 sampai 1 juta menurut saya itu sangat menggiurkan dan sulit untuk ditolak. Jadi saya akhirnya coba untuk menurunkan egois. Dan berarti kayak bener papat wis entek kae.
Iya, kiri loro bener. mulai Teh mau dina mau paling kursa belajar sak drigen tok. Ae sing ngerjeni lantai. dalam materi-materi sama Iya, tentang sebelah kene tekan kae ngon tiang. Yang arep. saya sudah mendapatkan Iya, wis telung lapis ya. pemahaman Iya itu. sing kerjeni kok. Saya meyakini Bibirane yo nembe separo ra, separo ngisor. ada Separo pemahaman yang dhuwur saya urung. dapatkan setiap kita memiliki hardware yang sama, tapi Engko mulai guys memiliki karo software yang lantai berbeda. sing sebelah resiki. Ya, hardware dalam Tekan serang nang apa ndan lantai serang nang apa sih sampai ber wong menyai sih akeh. ada Nah, yang itu ada di dalam Iya, Pak. Oh, manusia adalah Tapi ngisore ora kan ngisore. set image ngisor iya wis piper. Ora ngisore kae opo iki ora ning nggon kuwi. Tutup ki engko digawake tutup kae ngono, Mbak. Pak. Mbak. betul ya ability system ya. Ya Pak anu piro kowe? Eh, setelah saya memahami artinya saya hanya perlu menginstal software atau bukan software Warung ngari operating system saya dengai piro operating system saya kira-kira Saya 1000 lah. bahwa 1000 orang nganti yo. Nek sedina kita itu 100 be 700. nah Ya. perlu Ya, hanya turun perlu warung. Iya. operating system. Iya. Operating system adalah save image atau build system. Jadi saya sudah menginstal operating systemnya. Saya hanya tinggal menginstal aplikasi-aplikasi tambahannya, yaitu skill-skill tambahan gitu. Jadi seperti belanja itu artinya saya perlu Ya. menginstal software belanja menjadi program bawah sadar saya. Jalan pilih 5.000. Terus prospecting saya juga perlu menginstal Kirim. software mudah prospecting ke dalam Urung telepon urung berangkat. yang Harus biasanya disebut oleh membayar warung. motivator atau inspirator di luar sana namanya servo mechanism. Nah, dari itu saya meyakini ketika operating system dan aplikasi itu Bocasan ora. install Iya. sudah Kowe dicocokkan, nyampe dituku 50. saya pasti sukses. Jadi kalau diibaratkan Kode bengek iki operating bodoh. system Android aplikasinya adalah WhatsApp, KakaoTalk atau Ya tak kirim ke ya. atau Nang 300 wae. aplikasi Zoom dan lain-lain Nggo seminggu. yang terinstall di Transfer sana. ya. Sedangkan Wis nang orang kae. yang gagal di Omah. di bisnis Hai, ini apa kowe? biasanya Mandiri. belum diinstal, tapi aplikasinya sudah diinstal, akhirnya tidak berjalan. Gitu loh Pak. Jadi ketika saya memahami itu, Ini BCA ngendi sing ngono? Ya, Bos. saya akan bekerja akan bekerja lebih Sing BCA bisa setor tunai nggawa ATM. Nek BCA kan saiki akeh setor tunai kabeh. Jadi walaupun saya saat itu Jadi pena, elep kok ketok slep kok. jam 12 malam, tapi saya bekerja menggunakan bawah sadar. Jadi saya sudah tidak berpikir lagi ketika mau proses ya ketika ya. Jadi tidak Ayo. berpikir Angger leboke kok kowe tanpa saya lagi admin, jadi- biaya admin. saya udah nggak mikir lagi. Iya. Bahkan ketika saya sedang Lah BRIB angger ono berlari ngejar kok tanda iku tangan wis itu tanpa biaya masih sempat-sempatnya admin ngisi materi. langsung setor tunai. Artinya saya sudah bekerja Enggak, dengan on. bawah sadar. Jadi sudah Nggak usah, tidak wis pakai mana mikir usah. lagi. Belanja pun begitu. Saya berusaha untuk secepatnya terinstall ke bawah sadar. Ada uang langsung belanja, ada uang langsung belanja. Akhirnya nggak perlu mikir lagi. Rusak kabeh wis sasane. Sak kabeh wis. Gawe nyong tok siji wis yang tuku wingi Jadi ada waktu 100. saya prospecting, saya prospecting, nggak perlu mikir ini mau ditolak atau enggak. Saya hanya perlu menginstal ke bawah sadar agar kegiatan prospecting itu ya realisasi. Begitu juga mengisi materi, saya juga berusaha untuk secepatnya terinstall ke bawah sadar saya. Iya. Sehingga sesimpel apapun saya bisa Vivo asli. Ini original Vivo. Akhirnya inilah yang memudahkan saya bisa Buku tabungannya teles lah, buku tabungan bisa gawa nggo cepat apa? mencapai SD selama 3 bulan. Sampai keteles tuh rada
Dibeng kapal kok wis men kok pas ora. Bayar tapi Tunggu tabungan kok ora perlu gowo. Walaupun dompet gede ora perlu gowo. begitu Pak. Sing penting kuwi ATM saiki setor tunai nganggo ATM akeh. Iya, nek duit kanggo iki pesa ora Saya berusaha Ya apa, Bu? install tool-tool yang Apa kudu? saya perlukan. Iki wongane kok. Lowongane wong ora duwe. Iya ki mending do. Soale rumah ge malah kasih salah. Selamat Pak Asli Sule. kuwi wong ora ada. Bayar ya. Oke, Redmi ya. Pak Sule, soft banget pemahaman Pak Sule tentang Napa ora kowe? tentang bawah sadar, tentang imajinasi ya. Ngecas ora kowe? Saya suka menganalisa kan ya, menganalisa karena Des. Ces ya wis salah ki satu bae tugas saya loro, adalah sono loro ora satu mewawancarai pemain. para leader. Nah, Di man, sana saya satu. menemukan pola yang Banyak kan sama. berarti kebuang. Ini selalu saya bicarakan kepada Pak Rois. Sampaikan. Nah, kalau pola yang sama dari Pak Sulaiman, saya belum tahu Pak Yanto seperti apa. Tolongane jeblok. Dari Pak Sulaiman ke bawah itu sisi softwarenya itu Pak yang tepat sekali. Tentang Sesamaan kerja kono apa ora apa ora mene puwo. afirmasi, Lah iya wong tentang kene set-top, grawang bareng gelis. sistem itu kuat sekali Pak, Dek. mengakar ke bawah. Iya enggak tutup. Ini bibiran burung. Ah, Itu ya juga tidak bibiran luput dhisik dari kok nyong sing ngarep pengalaman bibiran. Pak dari sebelumnya Pak. Saya percaya banget nih Gelis bahwa bibiran kita wong akan bibirane ora dipertemukan dengan dawa. orang yang semisal. Makanya semisal juga nih dari Pak Sule ke bawah nih kuat banget di situnya. Pak Mutoyo juga kuat banget di set-topnya ya, tidak mikirin sesuatu, tahu-tahu udah jadi. Pak bisa jelasin lebih mendalam tentang imajinasi Pak, tahapan-tahapannya, karena tidak semua orang paham Pak tentang hal yang soft. Kebanyakan orang lebih Lah kowe ono apa ora sampean? bagaimana Nono caranya yo engko gawa. tidak paham tentang Bukan bagaimana ono menginstall, mengar satu apa dewe. chef ini tentang mengimajinasi kemudian jadi. Kalau Pak Sule tadi kan bilang saya imajinasikan jadi, saya imajinasikan ini saya jadi. Nah itu kan tidak semudah itu kalau tidak apa Lah nyontonge baterainya kuat berpengalaman dengan nemen. hal itu. Ora kuat nemen cak loro yo. Ya terutama untuk hal imajinasi Kalau pertama memang harus Hah? latihan Pak. Napa? Vivo ya? Tidak Iya, serta-merta langsung menjadi ahli. Iya Apapun 12 mian kan sampean kondo. Nek arep tuku engko ngenteni nyong, piye bae dituku 1000, engko nyong tuku maneh. Sing rame momor wis tuku, ora sesuatu yang ngomong saya di ingin, telepon. saya masukkan ke perasaan, saya gunakan semua indera untuk Nyong ora duit, iki nyong wis ora nyekel duit ta. semua. Ya, Sing di soalnya, sini Cilacap kan anggar sing penting malam minggu kan nyong paling ora nyekel 1000. bersedikit itu Kan nyong tuku maneh sing 2000 kan entuk ram ketika apa. saya ingin Entuk ram luwih gede. istri saya gitu. Kaya kowe Itu Mas. juga Iki kan menggunakan RAM telu, internal telu loro. 1000. tidak Wong karo kancane dhewe nek didol online di apa 900. gitu. Calon ibu Nek karo kancane dhewe kan penak bae. karena ada Angel-angel kok aku jare nyok. itu yang Mau wis tuku kodo wis to, mung engko nek tuku HP ngomong. Baterainya awet mulu ya? saya Oh. bisa Lah takon iki nyok ngecek kapan arep turu tok dices. itu Kok wis nah. Enggak memang arep bayarnya. gitu. Gitu juga untuk hal-hal Yo ngarep yo kudu beda 2000 sampean bayar kiye. yang Lah karo ngeki nyong nyilihi ra dhisik manajer itu harus mungkin Ki gawa apa? ada ijazah Saya tuku tertentu kiye, yang- saya nyili nyong. makanya saya tanpa ijazah bisa gitu ya Nyong tuku maneh. tentunya dengan Oh iya. mendapatkan Perangkat resmi ya. di Ya saya Anger ora nambah budi, ora rampung, ora nganti seminggu. menjadi terbiasa maka Anger tangki langsung garap yo. kon buang arep bae Ucul kayak takon bae anger sampean ono kan takon karo sing anu lha nyong arep takon-takon. Wingi ngangkon arep ngikon bodi yo. Wingi bodi mulai garap apa? Ngindure engko ngisore gambare ngedok, apa ben mendur. Ya bisa asal nggone ana sopeke kok ngene. Iya kayak ngos. Sopek ana sopek. Tapi kan delok ndure urung rampung ndure, serampung kan berarti
Dene wani. pikiran bawah sadar dulu. Kan ki paling tes sadrim isih sadrim. Nek ora mbok bodi nggo tangki Dengan, sadrim isih. mudah melakukan iya. hal itu. Ya, dan itu pun Iki nggo lantai kene. ya, contohnya Karo kuwi dinding kiye karo nggo rapi-rapi sadrim mesti ora. tidak bisa bangun pagi. Saya dulu tidak bisa bangun jam 3 pagi, Pak. Isih suwe. Saat itu dan saya kalau bangun jam 7 siang. Saya sering nggak sholat subuh. Iya sepalka. Wong ki wong siji tok sengaja. Sudah menjadi Wis garap mekanisme wong siji bae dadi menjadi otomatisasi dan kayaknya tolangane cukup kaya bisa mengganti itu kurang dengan kirang izin kok. menyadari hal itu saya ya. Dan saya tidak mau terusan menjadi Ora lah kuat program tak pinggirane tak kandel yo kaya masa jadi bocor. saat saya sudah menyadari itu maka saya berjuang Lho bisa pinggirane tak garang mau rol cilik tak pinggiri dhisik. jam 3 saya Kayak telu. alasan untuk bisa sholat malam, bisa untuk hal-hal yang lebih positif Oh, dan mete gari 6. memang Ya, itu engko perjuangan di awal-awal. Liyane tembak Tapi tak kai ketika mete. kita melakukannya Engko menjadi kebiasaan, itu artinya akan menjadi lah iya engko tambahi mete gampang. Yang penting ngerti lah nyong anger nyong ora ngerti kan ora bocah-bocah ora domong kan ora ngerti perhitungane. setelah itu sudah Ngerti ki sing si akeh opone tembak si akeh ropinge sing dobel men kira pas wae. jadi Kerja kuwi kaya kuwi diitung dhewe. sendiri. Begitu juga untuk menjalankan bisnis MW, saya menggunakan teknik itu. Jadi yang Tingkatnya sudah menjadi eman-eman ya sistem yang udah rokok dari dasar di itu saya kerjakan tanpa pakai mikir. Jadi kan ada 3 langkah sukses di kerja. Nah ketiga-tiganya ini saya berusaha untuk aku secepat mungkin masuk ke biasanya bawah wis sadar. tuku Jadi ketika menginstal ke bawah warung sadar, akeh ngono kuwi warung tanpa menggunakan pikiran atas sadar. aku aja dingin sing gede Lakukan, dan akhirnya menjadi program bawah sadar. Jadi kalau saya orang ngerti ropinge dalanan jarane ora tau nilai dadi itu Sing mindai desa tuh. seperti kita belajar naik Sing yang sepeda. banjarane mindai. Apakah kita dulu waktu naik sepeda itu satu kali jatuh terus sudahlah ini sudah nggak cocok untuk saya tidak berbakat. Terus begitu kan enggak. Kita terus mencoba karena apa? Karena belief system kita atau operating system kita saat belajar. nyong headset kan kompindo kiye tapi sik moni bae takon kiye kelalen yang membuat kita itu apa maneh kelalen apa bedanya dengan menjalankan bisnis MB? Krungu kadang ngono mene krungu tapi yang mana ora krungu piye? ora kena ngomong berarti yo pan ngomong aja nggak dulu headset bisa. Karena itu adalah kita terus belajar terus belajar yang lain-lain Mosok kiye getarane untuk menunjang bisnis Arab kita kan Pon bisa. Jadi getarane. ibaratnya handphone kita Android ringtone kuwi Microsoft bisa main getar wis dia Apa, aktif tapi ora bisa. oh ya berarti karena tidak error rusak wis jadi kita harus menginstal aplikasi sesuai dengan operating sistemnya. Begitu juga di bisnis MB kita perlu menginstal operating system yang tepat, menginstal aplikasi yang tepat untuk menunjang bisnis kita. malah kadang tertarik tak buat Sebenarnya seperti itu, Pak. Karena untuk yang saya pahami ini bisnis bersistem. Jadi kita tidak perlu banyak mikir tentang sistem ini gitu. Yang perlu adalah kita banyak lakukan untuk tiga langkah sukses dibaca ini sebagai sistem. Jadi kalau saya mengibaratkan gitu, kalau kita mau malang, kita nggak usah mikirin keretanya pakai roda nomor berapa segala macam, nggak perlu. Cukup beli tiket gerbongnya gitu, udah duduk pasti sampai ke Malang. Sebuah sistem transportasi. Jadi ketika kita menggunakan sistem Debaca, ya kita lakukan aja 3 langkah itu. Dan lakukan aja hingga masuk ke bawah sadar.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Anton. Oh, dalam itu Pak. Saya sambil berpikir itu Pak, sambil membayang-bayangkan ucapan Pak Sule. Karena dalam posisi sekarang ini saya bukan hanya sebagai pewawancara, Sekarang PS terus. Mau ora tahu. Ini panas sepor. belajar dari Pak Sule. Kemarin di Jogja mau ke Nyalen tapi angane punya smart sangat brand. mepet ternyata. Jadi nah, Tapi mau Pak, mencoba kalau bisa. saya SL. coba runut ya. Runut dengan apa yang dijelaskan dari Pak Sule tadi, mengatakan bahwa alasan sesuai dengan kita tadi ini yaitu mengapa kita harus mengubah, dan itu ada alasan sehingga nanti bisa kita melangkah ke yang berikutnya, yaitu meyakini bahwa kita bisa berubah melakukan. Tadi Pak Sule juga mencontohkan dengan belajar menaiki sepeda. Jadi prosesnya memang butuh latihan. Emang wis Kata Pak apa Sule, ada teko wis semua apa mau? Lah ya sing kuwi menyak PRP kuwi. bisa Bumira. bahkan Wadon. tidak ada Iya, sesuatu wadon. pun yang kita inginkan. Kalau kita Wadon, loro, benar-benar lanang. menginginkannya, maka itu akan terjadi. Ndak kon Saya yakin hal kuwi itu, dan saya nganggo sepakat. minyak kuwi penak apa ora? Pak Ya Sule, penak kita wae. kembali lagi ke permasalahan tentang faktor Y. Ya. Tadi Pak Sule mengatakan bahwa mengungkapkan faktor Y terbesar Pak Sule adalah berkumpul dengan keluarga. Yang kedua adalah tidak ada waktu pribadi. Bisa curiganan kayak yakin karo aku. Ini faktor yang mendasari Jawabnya beri. untuk Pak Ya Sule tak kayak nomor memasukkan sama to. tiga sistem debaca sebagai bawah sadar, Sekarang jauh. sehingga Kamu menjalankannya ya Nah, di sini tidak lagi berpikir bahwa bagaimana saya bisa ini, bagaimana saya bisa ini. Boronya siapa? Tidak lagi terpikir. Pak Rahman, coba kasih nomor. Pak Sule hanya menjalankan saja. Nah, karena faktor Y tadi, kembali lagi penjelasan Pak Sule bahwa awareness sendiri, kesadaran bahwa saya menginginkan ini itu lebih penting di awal. Jadi Pak Sule tadi menjelaskan bahwa saya menjalankan MW karena alasan kita ketahui nih, Pak Sule ini family man ya. Ya, apa menghabiskan atau memanfaatkan waktu bersama keluarga. Kegiatannya lebih sering naik sepeda, di belakang ada sepeda sama dengan teman-teman. Pak Sule, ini ada sebuah inspirasi yang akan sangat baik disampaikan kepada teman-teman tentang Itu kayak sales kok mengikuti gitu. anak. Kayak gue sales kabeh. Sering ning kalongan karo Batang. Membersamai anak ya. Kok Itu tuh, sales. cerita dong Pak Sule, gimana? Ya, ini kan karena impian Arep saya nawake yang, kuwi pas ente. dulu tidak pernah Minyak. saya wujudkan Pak. Jadi membersamai anak Makan istri malah. itu adalah impian terbesar saya agar secepatnya terwujud. Karena selama 25 tahun itu saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk keluarga. Saya semuanya semua waktu saya itu habis hanya untuk mengurusi pekerjaan. Apalagi dengan berkumis itu sih kuwi. Iya. Rada berkumis. Tawaran bisnis MW yang yang menjanjikan kebebasan finansial dan waktu. Betul. Itu sangat sulit ditolak sangat sulit ditolak oleh saya, dan saya merasa Kuwi nang klojar mburine bimoli. Iya iya ra. Berusaha Ya berarti kayak mau anak buahe ya. untuk bisa memperbaiki. Jadi mau bekerja sekeras apapun saya sudah ngasih gua makan. sekeras apapun bekerja saya tidak takut. 195.000. Nah ini tok. Teman-teman di sini yang Mulai yang belum pernah tahu pengalaman pekerjaan saya dulu juga menjadi cleaning service yang kerjanya itu membersihkan toilet yang bau pesing dan macam-macam seperti itu. Jadi mengerjakan di SMP 2 sampai 5 tahun itu menurut saya itu tidak berat itu.
karena pengalaman saya yang sangat berat pun saya sudah lakukan. Terus saya pernah juga hidup di kapal ikan dan terombang-ambing oleh badai sampai kepala saya juga sering pada pinjol-pinjol gitu. Dan saya tidak pernah menyerah, saya terus melakukan. Makanya penawaran bisnis MBA itu menurut saya ini mungkin jalan istilahnya doa-doa saya yang dikabulkan, yang diberikan Allah itu untuk mencapai apa yang saya impikan. Dan materi-materi dokter Sigit juga banyak yang membuka pola pikir saya gitu, terutama ilmu hukum alam, vibrasi itu juga saya sering memperdalami gitu. Dan yang membuat saya yes, ini pasti saya bisa kerjakan karena hukum-hukum alam ini. Jadi hukum alam ini tidak memandang kita percaya ataupun tidak. Kalau kita melanggar, kita dihukum. Kalau kita mematuhi, kita pasti mendapatkan hasil dari hukum-hukum alam ini. Dan untuk mencari orang-orang yang semisal, ya saya hanya memperbaiki vibrasi saya sendiri, Pak. Jadi ketika di grup itu sendiri, ya saya semangat aja sendiri. Mau kan apa pikirannya Bapak telepon Samang TV itu turun, ya saya sangat belanja sendiri. Karena saya meyakini vibrasi saya akan menyebar, akan mempengaruhi banyak orang. Jadi saya banyak belajar juga gitu di trainer lain tentang ilmu vibrasi ini. Mungkin teman-teman juga kenal Arif RH ya. Jadi saya sering belajar sama beliau tentang ras tamu adalah doamu. Satu kota ya Pak Arif? Satu kota Pak. Iya, tetangga loh Pak. Alhamdulillah. Saya insya Allah main di sana Pak. Iya. Dan rumah saya di Jogja juga dekat dengan beliau. Saat ini saya masih ngontrak. Rumah saya belum jadi. Dan lewat materi hukum alam ini memudahkan saya untuk hanya menjabarkan, karena saya berusaha betul untuk mematuhi hukum alam ini dan berusaha untuk menyamakan vibrasi dengan orang-orang yang ingin saya dapatkan melalui prospecting, melalui tentang bimbingan di grup. Jadi ketika saya mengalami ini orang tukang kayu. Nek tukang kayu ta iya. Tukang kayu wong Trenggalek ta iya. Kayane cara nang doke Aceh mengalami tantangan-tantangan mungkin. Mengalami kejenuhan. Oh ya, kejenuhan. Saya mengalami kejenuhan itu saya hanya mengingat bahwa saya hanya perlu memperbaiki semangat saya. Saya hanya perlu memperbaiki vibrasi saya. Jadi saya diajarkan untuk tidak memperdulikan orang lain dulu sebelum saya sudah sudah baik gitu, atau sudah semangat. Jadi saya tidak perlu menyemangati orang lain kalau saya sendiri sedang tidak semangat. Jadi saya hanya perlu memaksa saya semangat, dan saya hanya perlu memaksa saya untuk terus bergerak, dan saya hanya perlu memaksa saya untuk belanja. Gitu. Jadi saya tidak berusaha untuk berusaha untuk mempengaruhi orang lain tanpa saya sendiri memberi contoh yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak. Wow, luar biasa Pak Sule. Jadi satu hal yang saya banyak ya yang tadi disampaikan oleh Pak Sule, tapi satu hal yang saya
garis bawahi bahwa ada hukum alam yang harus kita patuhi. Ketika kita mematuhi hukum alam itu, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Salah satunya adalah tentang vibrasi. Nah, Pak Sule itu selalu menekankan bahwa sebelum kita membuat orang lain semangat, kan inginnya begitu Pak, karena di kuadran kiri kita kan terbiasa untuk menyuruh orang lain terlebih dahulu. Karena apalagi punya tim, saya juga dulu punya tim juga Pak. Nah itu kan biasanya memang menyuruh orang lain dulu sebelum kita melakukan semangat gitu ya. Iya, Betul. Padahal kita lagi rapuh ya target kantor ya. Iya. Nah, kalau lagi bongkar kontainer begitu Pak. Ayo semangat tuh ya. Dalam mas. Benar. Jadi di penekanannya adalah menjadi versi terbaik dalam diri kita sehingga komunikasi. Saya juga tertarik tuh Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa Alung Jaya kita mau mendapatkan seseorang yang seperti itu, justru kita yang harus mendekat. Jadi ada kata-kata seperti itu. Iya betul. Nah kan kebanyakan kita begini, nggak dapat ya prospektingnya atau misalnya ini kok males ya prospektingnya. Tapi kalau kita sebagai gambar Pak Sule dan saya lurus anjing yang harus kantor bandar prospekting kita dulu. bro ini Prospekting kita jalan dan semangat kita bagus dan sebelah naik ating ngono Jadi saya memahami kanan tapi kan ono kali kesulitan hidup saya atau kesulitan saya pas mau tikungan kan menjalankan bisnis SMP itu dalam itu kan top bae kan keluar dari mulut saya. ono pompa air Karena itu air ayo lebih ngono yang saya pahami. Alung Jaya berarti Jadi saya tidak akan pernah sharing kesulitan saya itu ke orang lain. sing tarikanku itu kan butuh tarikan Bahkan saya sering berarti yang mana si Alung Jaya kan jalan sharing. kan lo kuwi dok Bisa bersebelahan dengan karo media air kita kanan kiri mau minum gitu. Alam Jaya kan kono sing Kesalahan kita itu Paling kita omongin kuwi. di situ. ning gudang kae nang jero kae Pak Baru minum. iya sing dipageri menurut saya kuwi ngedok Ketika apa kita men-sharingkan keluhan kita, Servisan. itu sebenarnya kita tidak melanggar hukum alam. Alam Jaya mungkin kan udah Alam Jaya berarti imajine Nah, kalau ada IBO yang Nah, pacar kan rono maneh. saya sudah japri, Lah, apa kulo isi melu Alung Jaya. saya sudah perfecting, tapi Dok, nggak apa ada yang pikiran mau. nih? Kalangan kono sih melu Alung Masalahnya Jaya. di mana ya Pak? Iya masalahnya di kamu. Masalahnya apa? Ya kamu curhat sama saya gitu. Ya, itu kan melanggar hukum alam. Kalau kalau Anda itu curhat ke saya Bon sapa kuwi berarti? tentang hal-hal yang Bon tidak sapa? Anda sukai, itu sebenarnya doa Anda. Karena Anda sendiri yang menarik hal-hal itu untuk terjadi dalam wujud yang nyata. Gitu. Karena kan kita ini di dalam materi juga sudah disampaikan oleh Dr. Sigit kan, bahwa kita itu makhluk energi. Gitu. Jadi kalau makhluk energi ya artinya kita harus menjaga energi kita agar hanya menebarkan hal-hal yang positif aja gitu. Hal-hal yang negatif kita simpan aja sendiri. Berupaya untuk tidak keluar gitu. Makanya sering kalau lagi ada keluhan seperti itu ya ngeluh aja sama ini gelas gitu. Mau panjang lebar kali lama ya boleh silahkan aja dan itu tidak tidak melanggar hukum alam. Berbeda ketika kita mengeluarkan undang-undang itu ke orang lain itu sejatinya melanggar hukum alam. Dan mungkin Pak Anton bisa tanya ke Pak Yanto gitu, apakah saya pernah berkeluh kesah dengan beliau gitu. Karena semenjak saya serius menjalankan di sini, saya berusaha untuk mematuhi hukum-hukum alam itu, terutama untuk tidak sharing hal-hal yang negatif. Bahkan saya mempraktekkan itu dari hal negatif menjadi positif gitu. Karena saya memahami betul materinya Dr. Sigit tentang itu. Jadi ketika saya tiba-tiba berjatuhan tai cicak,
mau ke masjid, wah ini ada rezeki besar yang akan datang, berdampak baik dalam hidup saya gitu. Dibandingkan saya menggunakan respon yang negatif. Tapi saya juga tidak bisa langsung begitu asal begitu positif. Saya memahami dulu materi yang disampaikan oleh Dr. Sigit dan ternyata ini harus dipraktekkan gitu. Jadi begitu Pak. Luar biasa. Kalau bukan sekedar membaca tapi juga paham, dan tahapan berikutnya adalah yang penting aktivasi dari pemahaman itu Pak Sile. Iya, kata Dr. Sigit, kalau kita banyak ilmu kalau banyak ilmu terus tidak diamalkan, itu hanya jadi pengetahuan belaka, tidak berdampak apa-apa. Saya berusaha untuk selalu mengamalkannya gitu. Terutama ilmu feel good ini, ketika kita berkumpul dengan orang yang ternyata belum mandi, kayaknya ketek kan, dan itu harus direspon Pak. Respon kita lah yang akan menentukan. Dan sudah belajar di situ, ketika bau keteknya menyengat gitu Mas, wow keren cadas gitu. Ketika dapat IPO crowning itu, terus mengundurkan diri, alhamdulillah pasti ada pengganti yang lebih keren gitu. Mengeluh ini saya belum punya uang untuk alhamdulillah berarti sampai di sini sudah dekat. Itu aja Pak Anton. Dan ilmu filsafat dari Pak Dokter itu benar-benar powerful. Iya. Wow, luar biasa Pak. Jadi itu perlu latihan Pak ya, tidak langsung seperti itu Pak ya. Ya perlu latihan Pak. Pertama-tama saya sering salah-salah Pak. Bau ketek, setan. Kayak gitu Pak, harus saya cepatnya diganti. Kadang juga sering masih keceplosan juga sih Pak, tapi langsung ting, harus saya rubah gitu. Programming. Iya, istilahnya ada teknik yang saya dapatkan, ya, canceling, replacing, affirmation, terus focusing, drying. Mungkin Pak Anton lebih bisa jelasin tuh Pak mengucapkannya gitu. Tapi saya sudah praktekkan. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang craft? Saya pernah dapat di Mardigu. Ya, betul Pak. Saya sudah dapat dari beliau dan saya langsung praktekkan untuk hal-hal kecil di luar bisnis juga saya praktekkan gitu. Terutama soal sholat tepat waktu Pak. Saya gunakan craft itu. Dan ajaibnya ya Pak. Itu marbotnya sekarang jadi sering telat bangun Pak. Jadi saya lebih dominan azan di masjid ya Pak. Dibandingkan marbotnya. Karena teknik craft ini saya membuat program servomekanisme datang tepat waktu 5 menit sebelum azan. Dan yang biasanya itu sudah datang Pak, saat ini tuh sering telat. Pas saya tanya, nggak tahu nih, kok saya sekarang ini sering telat. Biasanya 15.000 ini mungkin hari-hari mekanisme saya. Jadi mereplace seseorang ya, malah ya. Justru berdampak ke orang lain juga Pak. Itu bukti bahwa energi itu berpendar Pak. Iya, menebar, mempengaruhi lingkungan kita juga. Ya. Jadi kan ketemu nih, kalau kita ingat lagi ke penjelasan Pak Sule tadi, kalau kemudian ada diri kita yang bermasalah, contoh tentang prospecting, ya kan? Ini harus
harus diketemukan nih energi yang keluar sebenarnya apa sih? Iya, betul. Apa di dalam kita berkata, saya kok kayaknya nggak bisa ya prospecting. Nah itu mungkin yang dirubah dengan teknik terapi. Ya, faktornya biasanya dari diri kita yang keluar, Pak. Jadi energi yang keluar dari kita itu enggak apa namanya kebalikannya dengan keinginan kita. Kita pengen prospecting mudah, lancar, tapi kita perasaan kita terutama gitu menebarkan perasaan yang cemas, kekhawatiran yang misalnya yang nggak perlu dikhawatirkan gitu. Terus mengasumsikan bahwa prospek kita itu begini dan begitu gitu. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Karena energi kita yang sebenarnya mempengaruhi itu. Dan yang kedua ya karena melanggar hukum alam. Mungkin kita tanpa sadar curhat di grup gitu dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Gitu Pak. Polanya sama berarti. Jadi saya selalu menanggapi ya apapun, kan saya juga punya bimbingan khusus nih Pak. Ada memang beberapa orang yang masih dalam proses untuk merubah pikirannya. Karena semuanya memang mengerjakan bisnis ini kan tentang mindset yang benar yang harus dimiliki EBO yang sukses itu. Nah, saya menanggapinya dengan yang tadi juga itu. Kembalikan dari cara berpikir mereka. Bahwa sebentar lagi sampai nih. Kalau sedang menghadapi seperti ini berarti sebentar lagi sampai. Sebentar lagi akan rezeki yang lebih besar. Sehingga bisa merubah cara berpikir orang-orang akhirnya. Ya berkali-kali kan Pak Dokter juga sering mengingatkan kita Pak, bahwa apapun kejadiannya itu netral. Yang akan menjadi nasib kita itu mau baik atau buruknya respon kita. Jadi kalau ada IPO kita yang nggak belanja, kita respon aja bahwa yang belum belanja itu sedang berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk belanja. Bukan kapan dablek gitu, nggak mau belanja. Gitu. Nah, itu namanya udah menghakimi kan. Respon kita artinya akan walaupun kenyataannya nanti dia benar nggak belanja, tapi kalau respon kita baik ya biasanya akan digantikan oleh orang lain. Jadi dia memasukkan orang itu ternyata lebih mantap daripada dia gitu. Itu yang biasanya saya dapatkan seperti itu. Jadi seperti saya mendapatkan kaki parois itu adalah dari orang-orang yang saya respon apapun jeleknya itu saya respon dengan sesuatu yang baik. Terus dengan Pak Mutoyo dulu saya sering sulit menjawab pertanyaan beliau karena ya maklum aja Pak Anton ya, beliau magister sedangkan saya Magic Boy gitu. SD Pak. MI Pak ya? MI ya? MI Pak Rohmat ya lebih ini kan lebih bergengsi. Kalau saya enggak SD aja. Itu artinya orang-orang yang peserta SIGD terutama yang kali ini mengikuti SIGD harus bisa mengambil inspirasi dari saya bahwa saya yang tidak memiliki ijazah pun katanya bisa yakin sukses di SMP. Jadi Bapak Ibu peserta SIGD Januari ini harusnya bisa lebih sukses dibandingkan saya. Itu nggak Pak? Benar Pak. Jadi kalau saya belajar dari Pak Sule sebenarnya bukan staffnya yang penting, tetapi bagaimana pilihan sikap terhadap staffnya. Jadi kita kan mungkin berbeda ya Pak Sule dengan anggota SB kali ini dengan saya ini berbeda, staffnya berbeda, tapi pilihan sikapnya itu yang harus kita pilih bahwa kita harus yakin nih. Tapi sebelum yakin kita juga harus mengetahui awareness-nya. Artinya apa yang melandasi untuk saya bergerak. Seperti Pak Sule tadi kan menyatakan bahwa
alasan Ah, saya oke, bergerak oke, Anton oke, ini oke. kuat sekali, yaitu Ya, men, untuk dari keluarga sisi dan beres. untuk Yang orang ibadah. Ini kuat orang banget goblok ini. anak Ini kita sini. hubungannya dengan dunia akhirat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu minta bantuan Aplikasi mentor tinggal Bapak dan tuh, Ibu, upline Bapak dan Wes. Ibu atau Wes. siapapun ya, Wes, mentor ono. aktif Anda. Karena bisnis. belum tentu aktif, Oke, ya. oke, lu orang Belum baik. tentu aktif. Tapi nanti Oh, sini ini lantasan udah dihapus, oh. ketika Anda aktif, Kok nanti sponsor ulangi-ulangi Anda piye, nggak Ki? terus akan aktif. Koneksi Kebanyakan internetnya begitu, ora Bapak. ono. Nanti bisa lanjut. Sudah iso berarti. Nah, Iya. pilihan sikapnya yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu. Alasannya dicari. Ya. Kalau tidak bisa mendapatkannya sendiri, nanti bisa. Ya ono wifi cuman kok Atau belajar internetnya. saya selalu belajar menemukan untuk Masalah. alasan itu, Pak, alasan untuk bergerak. Iya. Menemukannya itu Ya, saya kalau dari satu perangkat belajar bukunya tersambung. Simon Sinek, Start with Why. Oke. Ada di sini. Ini. Jadi ini Start with Why. Kemudian ada juga Find Your Why. Ya. Ini ada 2 buku yang bagus sekali untuk dibaca Bapak dan Ibu. Untuk menemukannya, kalau belum bisa bacakan agak tebel ini. Kalau belum bisa menemukan tentunya Pak Anton. Tapi Iya. kalau bisa menemukan nggak perlu baca buku itu. Iya, kalau sudah menemukan udah. Atau di YouTube banyak channel YouTube yang membahas tentang buku. Yang ngene tulisan Bisa mudah itu, hanya perlu sampai kudu mencari sampai dari tapi beberapa sampai pengalaman hidup yang sudah kita sampai kan. ketika emosi itu Kok memuncak. Oke wis ketika buat ketemu. profil, berarti wis Seperti gawe Pak ra ki. Sulaiman ketika sudah ketemu, Ya Pak internet Sulaiman ora ini cepat bisa. banget Bapak dan Ibu. Hapus Penting dia. alasannya apa udah ketemu dulu Pak Anton. Enggak benar. tak areng flash. Sudah Sapphire hari ini. Ya. Go Emerald nanti. Bisa jadi Diamond. Wah, kita tidak tahu. Tergantung di dalamnya nih safety net-nya Pak Sule nih kan Hei, belum kita buka. tahu ya Pak Sule di Oh dalam iya. hatinya. Kita menganggapnya Emerald, tapi Pak Sule sudah Diamond di sini atau mungkin FTA sudah. Iya. Servo yang saya sudah install itu servo mekanisme jadi emerald gitu. Jadi tahap. Walaupun langsung diamond pun nggak masalah gitu. Tapi saya memulainya dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak loncat-loncat. Soalnya kalau loncat-loncat biasanya pertempuran amigdala dan pertempuran di amigdala itu sangat kuat sekali gitu. Iya benar. Saya rasakan juga Pak. Saya rasakan juga. Jadi ibaratnya besok makan itu buat kita mungkin sekarang mudah. Tapi besok dapat 1 miliar itu kan tidak mudah. Karena tergantung dari kompetensi kita. Benar. Kalau ada ini Pak buku yang jadi rujukan sekarang Atomic Habit. Jadi tiny goal ya, artinya membuat goal yang lebih mudah dicapai. Dalam artian sehingga kita tidak penyesuaian dirinya juga bertahap. Sepakat nih sama Pak Sule. Pak Sule, mungkin ada yang bisa diberikan pesan-pesan untuk teman-teman EBO untuk dibaca. Kira-kira apa Pak Sule? Pesan-pesan untuk IBO dibaca yang sekarang menghadiri di Januari, saya hanya berpesan untuk lakukan 3 langkah sukses dibaca itu tanpa menggunakan pikiran atas sadar. Karena ketika kita melakukan tanpa menggunakan pikiran atas sadar, maka itu akan lebih mudah terekam ke bawah sadar dan menjadi servo mekanisme kita. Tentunya mungkin Bapak Ibu juga punya kesibukan, tapi kalau kesibukan itu sudah kesibukan itu, artinya kalau 3 langkah sukses dibaca itu sudah menjadi servo mekanisme kita, maka kesibukan itu tidak ada arti apa-apa. Sesibuk apapun kita pasti bisa mengerjakan. Lebih sibuk apapun kita pasti bisa belanja. Sesulit apapun keuangan kita bisa belanja, dan sesulit keuangan kita pun masih bisa hadir ke SIGD. Jadi kuncinya apapun yang belum masuk ke bawah sadar, secepatnya masukkan ke bawah sadar. Karena tanpa masuk ke bawah sadar,
Bapak Ibu semua tidak akan mungkin bisa bertahan 2-5 tahun. Karena godaannya memang besar sekali, terutama ego kita sendiri. Apalagi pasangan kita yang belum positif tentunya akan menanyakan mana buktinya dan mana buktinya. Kalau sudah